Selamat siang semuanya, saya Stefan Jose Anaste. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 3 yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengambil dua materi dari bab 3 ini. Yang pertama yaitu identitas sosial dan interaksi antar budaya. Baik, saya akan langsung menjelaskan poin yang pertama. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia berinteraksi dengan individu maupun kelompok lain. Interaksi ini melibatkan pengaruh melalui sikap, aktivitas, dan simbol. Proses interaksi ini memungkinkan orang lain untuk mengenali satu sama lain. Poin kedua, proses mengenali identitas. Mengenali identitas kelompok berarti memahami siapa mereka secara interaktif. Identitas kelompok terbentuk melalui pengaruh anggotanya. Identitas ini menjadi media bagi kelompok lain untuk memengaruhi kelompok tersebut. Poin yang ketiga, Indonesia dua identitas. Dua identitas di Indonesia, ada identitas primordial, mencakup keanekaragaman jati diri yang dimiliki setiap kelompok. Identitas kedua, identitas nasional, menciptakan kesatuan dan satu warna, satu identitas bersama. Keunikan Indonesia terletak pada kombinasi keberagaman primordial dan satu kesatuan nasional. Poin keempat, menghadapi perbedaan. Dalam perjalanan hidup kita menemui perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Perbedaan budaya mengharuskan adanya kesepakatan tentang cara interaksi yang baik. Poin nomor 5, menghargai perbedaan. Selain mengenali dan menyadari perbedaan, kita juga perlu menghargai tradisi yang dari budaya lain. Sikap menghargai menciptakan hubungan yang harmonis antar kelompok. Poin terakhir, poin nomor 6, bangga terhadap identitas sendiri. Bangga akan diri kita adalah hal yang wajar. Namun tidak boleh merendahkan identitas bangsa lain. Menghormati identitas budaya bangsa lain adalah sikap yang seharusnya dimiliki bersama. Sikap ini mendukung kerukunan dan persatuan antar bangsa. Kesimpulan dari materi yang pertama ini, interaksi sosial membentuk identitas kelompok dan budaya. Indonesia memiliki keberagaman yang kaya, namun tetap satu dalam kesatuan nasional. Menghargai dan menghormati perbedaan adalah kunci dalam hidup bersama dalam masyarakat yang plural. Sekian materi yang pertama. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu yang bertemakan jati diri identitas bangsa Indonesia. Pengertian jati diri. Definisi jati diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jati diri diartikan sebagai keadaan khusus seseorang. Kata lain dari jati diri adalah identitas. Identitas tidak hanya melekat pada individu, tapi juga pada komunitas dan kelompok. Kelompok dengan jati diri, setiap kelompok memiliki kekhasan yang membedakan dari kelompok lainnya. Yang kedua, proses pembentukan identitas. Ada dua identitas di sini. Identitas yang pertama adalah identitas alamiah. Beberapa identitas terbentuk secara alamiah seperti warna kulit. Yang kedua, identitas sosial. Ada juga identitas yang terbentuk karena kesepakatan bersama seperti identitas satu negara. Baik, poin yang ketiga, keragaman dan kebinekaan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman yang mencakup suku, bangsa, dan agama yang beragam. Kebinekaan ini adalah ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia yang tercermin dalam prinsip Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengayomi dan menghargai perbedaan di Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, jati diri atau identitas bukan hanya milik individu, tapi juga milik kelompok dan bangsa. Keragaman adalah kekuatan bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila sebagai identitas kelompok nasional. Pancasila harus menginspirasi tindakan dan perilaku kita di kehidupan sehari-hari, mencerminkan sikap penghargaan dan bangga terhadap perbedaan. Baik, sekian presentasi dari saya Stefan Jose Anaste, pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.